dengan sebaik-baiknya, dengan cara yang tidak terlalu rumit, tidak harus pakai laptop, pakai secara manualnya saja itu sangat dibiasakan. Yang paling penting Anda lihat di sini ya, bahwa di sini ini kan ada seperti saya bilang bahwa ketika sudah dinyalakan ini ada tombol edit dan tombol mute. Nah, tombol edit ini fungsinya ketika kita mau bikin satu preset suara, maka ini harus ditekan. Nah, begini ya. Jadi begini ada lampu yang berkedap-kedip seperti itu. Nah, setelah itu di layar ini ada angka plus ya 0 dB. Jadi artinya ada sumber suara yang sudah dikuatkan adalah 0 dB seperti itu. Nah, kalau seumpama katakan ini contoh ya, ketika ini sudah saya nyalakan, kita menghubungkan adalah sekarang adalah channel 1 ya yang kita nyalakan ya, ini channel 1. Nah, sekarang kita buka di sini adalah volume ya. Nah, volume power. Nah, di sini adalah ketika kita nyalakan volume power, langsung terasa bahwa di situ di speaker ini sudah berbunyi. Nah, tetapi ini kan hanya sebatas suara yang lewat saja dari sumber suara di HP, dia dilewatkan di input loudspeaker management dan dikeluarkan di output loudspeaker management. Di sini juga outputnya ketika kita tombol ya. Ya, kita tombol berarti sekarang kita memproses, yang kita proses adalah output 1 ya. Di sini juga menunjukkan 0 dB plus 0 dB. Kalau seumpama katakan ini rasanya terlalu keras gitu, kita bisa kurangi dari sini secara bertahap ya, secara bertahap. Karena perangkat digital ini seperti ini ya, jadi linear gitu, linear. Pelannya juga bertahap, tidak langsung pelan gitu. Nah, karena apa? Karena ini sumber suaranya kan dari HP ya, jadi dari HP pun ini sebetulnya juga bisa diatur dari sini untuk level volumenya ya. Nah, kalau di sini level volumenya kecil, secara otomatis di sini juga kita harus menambah, bila perlu mungkin powernya ini jadi penuh begini ya. Jadi ini bertahap kita menambah gain kontrolnya ya, penguatannya gitu, sampai pada batas dimana kita merasa bahwa ya ini sudah cukup gitu ya. Jadi sebetulnya berapa cukupnya tergantung, tidak bisa istilahnya dipatok harus 0 dB, tidak. Kalau rasanya di sini kita merasa kurang keras ya bisa ditambahkan dari sini tahap sampai kita merasa bahwa kerasnya cukup. Karena di LMS ini ya batas tertinggi penguatannya sampai di, kita lihat bertahap ya, sampai di berapa. Nah, bertahap adalah di 12 dB ya, di 12 dB. Coba kita muting ya, kita mute berarti artinya kan kita matikan dari situ. Loh, kok bisa Pak ini sampai 12 dB kok tidak jebol? Lah, ini yang harus diluruskan sebetulnya ya, bahwa berapa dB pun itu diperbolehkan, bukan berarti di atas 0 dB itu tidak dianjurkan, merusak, tidak. Semua kan tergantung dari sumber suaranya. Kalau sumber suara dari HP ini adalah kecil, ya otomatis kalau kita menginginkan suaranya besar ya harus dinaikkan, ditingkatkan untuk penguatannya ya. Nah, di sini kan kecil. Maka kalau seumpama katakan inputnya kita tidak boosting tetap pada 0 dB, berarti outputnya kan harus yang kita boosting sampai ya suara itu merasa cukup seperti itu. Nah, kalau ini rasanya terlalu besar ya kita turunkan bertahap sampai berapa? Sampai suara yang kita inginkan. Karena ini berkaitan dengan apa? Satu, sumber suara yang ada di
HP ini. Kalau HP-nya ini ibarat seumpama katakan saya tidak menggunakan HP tapi saya menggunakan mixer, berarti apa? Signal kan diatur dari master mixer itu. Kalau master mixer ini dikecilkan, ya secara otomatis di sini kalau kita mau keras, ya di sini inputnya bisa kita ini Mas Tommy, di sini inputnya kita bisa tambahkan penguatannya, bukan di 0 dB, akan tetapi dinaikkan sesuai dengan kebutuhan. Itu berapa terserah, terserah sampai berapapun terserah. Nah, asal suaranya tidak rusak, tidak cacat, dan Anda masih bisa mengontrol di sini dari sinyal lampu ini. Ya kalau lampunya ini masih sedikit artinya masih normal. Ya. Kalau lampunya ini sudah naik sampai klip, contohnya gini seumpama ya katakan. Nah, seumpama ini contoh, ini kita masuk ke materi gain control ya. Seumpama kita naikkan di sini ya sampai dia ini kan edit ya. Ini berarti kan tergantung dari sini kan gitu sumber suara. Kalau dari sini kita tambahkan ya. Nah, ini kan sudah kelihatan, tapi kalau kita artinya di sini ini sudah tidak bisa dinaikkan lagi, ya berarti ini edit, kita naikkan dari sini bertahap sampai tercukupkan berapa gain control yang harus kita naikkan secara bertahap. Kalau terlalu keras, ya otomatis. Kita tahu kan bahwa speaker itu punya batas gitu ya. Artinya batas untuk apa? Batas ketahanannya dia, sampai seberapa dia bisa menerima suara. Maka itu adalah satu pengertian yang sangat penting gitu ya, ketika katakan kita itu menata suara melalui loudspeaker management ini. Satu yang jelas kita beralih kepada langkah kedua. Langkah keduanya apa? Langkah keduanya adalah ketika output ini kita bikin preset di output, kita edit. Di sini langkah pertamanya adalah apa? Yaitu tadi saya lupa menjelaskan berkaitan dengan koneksi. Sebetulnya koneksi daripada output dan input ini adalah penting. Maka kita bisa lihat di sini. Ini artinya bahwa output 1 terkoneksi dengan input A. Nah, kalau seumpama katakan di sini nih kita tidak tahu bahwa output 1 belum terkoneksi dengan input A, ya percuma. Artinya gini, seperti gini contohnya. Ketika gini kan artinya kan ini mati karena crossing, artinya terpotong hubungan antara output 1 dengan input A. Maka di sini yaitu tadi kita lihat ini kita gini. Oke, artinya tentang itu. Oke. Bisa nggak gitu output 1 berhubungan dengan input B? Bisa. Kalau di sini inputnya ada 2, kita bisa lakukan koneksinya metrik itu antara output A dengan output 1 dengan input A maupun untuk input B. Jadi itu sangat dipisahkan dengan perangkat ini tanpa harus pindah jack seperti itu kalau jacknya sudah ada ya. Nah, langkah yang kedua adalah itu tadi seperti saya bilang bahwa di sini ada gain control ya kan, yang harus diatur berapa penguatannya ya secukupnya. Setelah kita merasa cukup, baru langkah ketiganya adalah ini. Di sini itu pengaturan crossover ya. Crossover. Di sini ada angka 19,6 high pass dan passnya adalah 20,15 kilo ya. Sebelum kita melakukan proses, lihat di sini ada tulisan bypass. Bypass itu adalah hubungan secara singkat, artinya masih belum terproseskan gitu. Jadi harus ini tekan ini ya, tombol ini tekan dulu sampai di mana huruf itu berkedap-kedip, artinya itu yang bisa dirubah. Kemana? Terserah. Gitu. Ini kan ada beberapa pilihan untuk slope-nya. Butterworth 06, Butterworth 12, ya kan? Bezel 12, Langwidth Relay 12 dB, Butterworth 18, ya. Dan seterusnya Butterworth 24, terus sampai Langwidth Relay 24 dan seterusnya sampai pada batas maksimal adalah Langwidth Relay 48 ya.
Begitu juga yang di bawah ini gitu. Nah, di sini juga sama seperti itu. Jadi harus kita memilih slope-nya di mana perpotongannya itu. Nah, sampai di paling ujung adalah Lingwitz Relay 48 gitu. Terus harus kita memilih di mana sebetulnya untuk perpotongan ini, bebas seperti di mana. Tapi secara umum ketika kita mengacu pada dasar sebuah crossover analog, itu biasanya slope-nya ini di Lingwitz Relay 24 gitu. Jadi di sini nantinya. Di sini Lingwitz Relay 24, di atas juga begitu. Apakah tidak diperbolehkan di lainnya? Boleh, suka-suka aja, tapi ini mengacu pada dasar crossover aktif analog, maka di sini slope-nya di Lingwitz Relay 24 ini sama. Barulah nanti high pass maupun low passnya ini bisa diproses. Contoh begini ya, Anda sambil dengarkan ya, rasakan. Nah ya, jadi saya ingin gitu bahwa frekuensi yang di bawah itu saya potong sebatas kemampuan daripada sebuah speaker yang dibunyikan ini gitu. Speaker ini bisa tidak mampu karena dengan volume yang sangat keras. Karena apa? Karena dia tidak mampu menerima nada rendah yang terlalu berlebihan. Maka di sini kita harus potongkan. Sampai berapa? Sampai Anda merasa bahwa speaker ini dia bergetar dan berbunyi dengan suara yang tidak memaksa karena nada rendahnya berlebihan gitu. Nah, seperti ini ya, di 100, 101 atau gitu. Kalau seumpama kita masih butuh untuk levelnya lebih keras lagi, ya harus dinaikkan. Jangan sampai speaker ini bekerja dengan terlalu berat karena dihantam oleh nada rendah yang berlebihan gitu. Dimana di sini boleh atau seterusnya. Karena apa? Anda tadi bisa rasakan ya, ketika sebuah speaker ini berbunyi secara keseluruhan, artinya full range ya, yang ngebass ya kan, yang ngebass itu ya keluar middle-nya, keluar triple-nya. Tapi ketika ini kita geser bertahap, itu terpotong secara bertahap dari frekuensi rendah naik sampai ke frekuensi medium sampai ke frekuensi tinggi, bertahap loh ya kan. Ini kan jadi mid high ya kan, mid high terus naik, dipotong-potong, dicacat terus sampai